Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Rizky Lubis. Saya adalah salah satu peserta sekolah paralegal tahun 2024. Saya sedikit banyaknya akan menjabarkan pada pertemuan ke-6 kemarin, itu tentang dasar-dasar hukum keberatan di pengadilan negeri. Nah, dasar-dasar hukum keberatan di pengadilan negeri ini adalah salah satu upaya hukum dalam gugatan sederhana di pengadilan negeri. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu keberatan. Jadi, keberatan itu merupakan upaya hukum terhadap putusan hakim dalam gugatan sederhana. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi sebelumnya. Jadi bisa dikatakan bahwasannya upaya hukum keberatan itu adalah sebuah upaya hukum terhadap putusan hakim dalam gugatan sederhana. Setiap ada gugatan sederhana itu bisa diajukan upaya hukum, yaitu berupa upaya hukum keberatan di pengadilan negeri. Nah, untuk pengajuan pengajuan upaya hukum keberatan itu dapat dilakukan atas dasar yang pertama adalah putusan dan berkasnya itu adalah berkas gugatan sederhana. Yang kedua itu adalah permohonan keberatan dan memori keberatan. Lalu kemudian yang ketiga adanya kontra memori keberatan. Lalu yang keempat adalah atas dasar tidak ada dilakukan pemeriksaan tambahan. Nah, selanjutnya peran paralegal dalam upaya keberatan dalam gugatan sederhana. Jadi hampir sama sebelumnya seperti yang ada di dalam peran paralegal dalam upaya banding dalam tindak pidana narkotika sebelumnya yang telah saya paparkan, yaitu yang pertama adanya pendampingan dan konsultasi. Lalu kemudian yang kedua itu adanya penyusunan dokumen. Jadi dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai syarat administratif dan syarat formilnya itu disusun untuk keperluan dalam mengajukan upaya keberatan di pengadilan negeri. Lalu selanjutnya itu adalah penelusuran hukum. Yang ketiga itu adalah administrasi dan pengarsipan. Jadi di sini paralegal ini akan mengarsipkan berbagai macam dokumen-dokumen yang diperlukan dalam upaya hukum keberatan terkait gugatan sederhana di pengadilan negeri. Lalu kemudian pihak paralegal ini juga dapat yang mengurus administrasi untuk misalnya seperti mendaftarkan perkara keberatan gugatan sederhana ini, keberatan dari gugatan sederhana di pengadilan negeri ini maksud saya. Lalu kemudian komunikasi dengan pihak pengadilan gitu. Jadi ini perlunya dari pihak paralegal itu untuk melakukan komunikasi dengan pengadilan, terutama untuk seperti menanyakan kapan jadwal sidang atau berbagai macam sejenisnya lah seperti itu. Lalu kemudian yang terakhir itu adalah penyuluhan hukum. Jadi mungkin demikian saja sedikit pemaparan dari saya terkait materi ke-6 ini. Saya lebih kurang mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.